Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Masyarul muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Setelah kita bahas tentang mahabbatullah, mencintai Allah, dan sekarang al-asbab, sebab-sebab al-jalibah lil mahabbah al-mujibah laha, sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta. Al-awwal, yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima'anihi, membaca Quran dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Tadabbur itu ya merenungkan, meresapi, memahami, memikirkan. Wa ma urida bihi katadabburil kitabil ladzi yahfaduhu al-abdu. Jadi memahami makna-maknanya dan apa yang diinginkan darinya, seperti mentadabburi kitab atau tulisan yang dihafal oleh seorang hamba. Wa yashrahuhu liyatafahhama murada sahibihi minhu, kemudian dia menjelaskannya agar difahami maksud dari pemiliknya atau penulisnya. Yang kedua, at-taqarrub ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla bin nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan setelah yang wajib itu disempurnakan. Yang wajib ditunaikan semua, baru ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ba'dal faraidi, kama qala ta'ala fil haditsil qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai daripada apa yang Allah wajibkan. Yang paling Allah cintai adalah apa yang Allah wajibkan. Maka begitulah kita, lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Jadi setelah ditunaikan yang wajib, kemudian apa? Terus-menerus hamba mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, dengan ibadah-ibadah tambahan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisani, continue dalam berzikir dalam segala keadaan dengan lisan, wal qalbi dan hati, wal amali dan anggota badan atau perbuatan, wal hali bahkan sikap dan kondisi. Fa nusibuhu minal mahabbah ala qadri fanasibuhu alal mahabbah ala qadri nasibihi min hadad dzikr. Maka bagiannya dari cinta sesuai dengan kadar bagiannya dari dzikir. Makin banyak dzikir, makin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, itharu mahabihi ala mahabik inda ghalabatihil hawa, mendahulukan yang dicintai Allah daripada yang dicintai dirimu, nafsumu. Ketika apa? Dikalahkan oleh hawa. Jadi ketika hawa nafsu menginginkan sesuatu, sementara itu bertentangan dengan apa yang Allah cintai, maka lebih mendahulukan cinta Allah, yang dicintai Allah.
wa tasannum ila mahabihi wa in sa'uba al-murtaqa. Dan mewujudkan cintanya meskipun sulit untuk menaikinya. Yang kelima, mutala'atil qalbi li asma'ihi. Hati menelaah nama-nama Allah. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Berusaha mengenal Allah. Hati menelaah nama-namanya, sifat-sifatnya, wa musyahadatiha, dan menyaksikannya. Jadi menyaksikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuha, dan mengenalnya. Hati mengenal nama dan sifat Allah. Wa taqallubuhu fi riyadi hadhil ma'rifah. Kemudian hati tersebut berbolak-balik di taman-taman pengetahuan ini, ma'rifat ini, wa mabadiha. Faman arafallaha bi asma'ihi, maka siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, ahabbahu la mahalah, Allah pasti mencintainya, tidak bisa tidak. Walihada, oleh karena itu, kanatil mutala'ah. Walihada kanatil mu'attilah. Oleh karena itu, ahli ta'til wal jahmiyah, qutta'ut turuq, mereka adalah perampok jalan. Alal qulubi, perampok jalan atas hati, hati yang berjalan menuju kekasihnya Allah Ta'ala. Bainaha wa bainal wusuli ilal mahbubi. Jadi menghalangi hati untuk sampai kepada yang dicintainya, Allah Ta'ala. Itu ahli ta'til. Kenapa? Ahli ta'til enggak percaya dengan sifat atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggak bakal kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau enggak kenal Allah, siapa yang disembah? Dia nyembah sesuatu yang di mana-mana gitu. Di mana? Siapa itu yang di mana-mana? Jadi sesembahnya jadi keliru. Kemudian yang keenam, musyahadatu birrihi, menyaksikan kebaikannya, wa ihsanihi, dan ihsannya, wa alaihi, dan karunianya, wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya, al-batinah wa dhahirah, batin dan lahir. Fa innaha da'iyah ila mahabbatihi, maka itu akan mengundang cintanya. Jadi kita sebagai hamba menyaksikan, bersaksi atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kita mengakui nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun pada kalian kecuali dari Allah. Dengan pengakuan itu berarti itu syukur ya. Kalau kita mengakui nikmat, kita akan bersyukur. Kalau enggak mengakui, bagaimana bisa bersyukur? Kalau enggak bersyukur, gimana dicintai? Yang ketujuh, wahwa min ajabiha, dan ini yang paling ajaib, inkisarul qalbi, kebutuhan hati, bikuliyatihi, dengan totalitas, baina yadayillah, di hadapan Allah. Jadi hati yang merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Walaysa fi ta'biri an hadzal ma'na ghairul asma'i wal ibarati. Dan tidak ada untuk mengungkapkan hal ini, makna ini, selain dari nama-nama dan ungkapan-ungkapan. Jadi tidak ada kalimat yang bisa mengungkapkan makna dari inkisarul qalb bil kulliyati.
rasa butuh yang totalitas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai enggak ada harapan kepada yang lain. Yang ke-8, al-khalwah bihi waqtan nuzuli, menyepi bersamanya, berduaan dengannya di waktu turunnya al-ilahi, di waktu turunnya Tuhan, limunajatihi, untuk berbisik mesra dengannya, wa tilawati kalamihi, dan membaca firman-Nya, wal wukuf bil qalbi, dan berhenti dengan hati, iktikaf dengan hati, wa ta'addubi bi adabil ubudiyati baina yadayhi, dan beradab dengan adab ibadah di hadapannya. Tsumma khatama dzalika bil istighfari wa taubati, kemudian menutup itu dengan istighfar dan taubat. Kapan ini terjadi? Ya, setiap malam, di sepertiga malam yang terakhir, sepertiga yang terakhir dari malam. Begitu kalau orang yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam bermunajat pada Allah, berbisik mesra dengan membaca ayat-ayatnya di dalam sholatnya, kemudian berzikir, kemudian beristighfar, bertaubat. Itu kenikmatan yang tidak tergantikan dengan kenikmatan dunia. Kemudian yang ke-9, mujalasatil muhibbina as-sadiqin, duduk dengan para pecinta yang jujur. Jadi kawan duduk ini sangat berpengaruh ya. Siapa kita adalah siapa teman duduk kita. Kalau kita suka duduk-duduk dengan orang kaya, ya berarti mental kita pengen seperti mereka. Kalau suka duduk dengan orang miskin, ya mungkin kita ingin seperti mereka juga. Jadi sejiwa, sehati. Manusia itu berkumpul sesuai dengan yang cocok dengan hatinya. Waliltiqat atau yibis samarati kalamihim, kemudian memungut yang terbaik dari buah-buah ucapan mereka. Jadi kalau duduk dengan orang-orang yang mencintai Allah, yang jujur dalam cintanya, pasti itu orang soleh, orang bertakwa. Kata-katanya pasti baik. Kita pungut kata-kata baiknya itu menjadi pelajaran bagi kita. Kama yantaki atau yiba asimar, seperti seorang memilih buah-buah yang bagus. Wala tatakallamu illa idza tarajjahat maslahatul kalami, dan dia tidak berbicara kecuali maslahat dari berbicara itu lebih kuat. Jadi manfaat dari bicara lebih kuat daripada diam, baru dia bicara. Kalau dia merasa mau bicara kok kayak gak ada manfaatnya, tahan, tidak berbicara. Tidak berbicara ketika gak ada manfaatnya. Atau ada manfaatnya tapi diam lebih besar manfaatnya. Dia lebih memilih diam. Bersama orang-orang yang soleh, biarlah yang berbicara yang layak berbicara. Wa alimat anna fihi mazidan wa manfaatan li ghairika. Wa alimta anna fihi mazidan wa manfaah li ghairika. Dan kamu tahu bahwa dalam ucapanmu itu terdapat tambahan manfaat bagi yang lain. Kalau enggak ada, enggak usah ngomong. 10. Muba'adatu kulli sababin
yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Menjauhi semua sebab yang menghalangi dari hati dengan Allah. Ya, seperti dosa-dosa kita jauhi karena itu menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Famin hadil asbab al-asyarah, maka dari 10 sebab ini wasalal muhibbuna ila manazilil mahabbah, maka para pecinta akan sampai kepada tempat-tempat cinta, tingkatan-tingkatan cinta, wa dakhalu alal habibi, dan masuk kepada kekasihnya. Itu ya 10 sebab meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal? Ya, kita hafal. Baru ditulis, sekarang dihafal. Yang pertama, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, perbanyak yang sunnah, otomatis yang wajib itu ikut ya, memperbanyak yang sunnah, memperbanyak ibadah sunnah. Jadi perbanyak ibadah sunnah setelah wajib tentu. Kemudian yang ketiga, continue, perbanyak zikir, bahkan continue terus gitu, zikir terus. Kelihatannya bibir enggak sedang merapalkan zikir, tapi hati selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah continue dalam berzikir. Jadi kalau dia mengingat dunia, dia merasa rugi gitu. Mikirin barang-barang indah gitu. Mikirin impian-impian yang belum tercapai. Atau mikirin sesuatu yang terluput. Itu bikin sedih. Dan itu kerugian. Mendingan mikir Allah, mendingan ingat Allah, tafakkur, Asmaul Husna, tadabbur. Termasuk juga memikirkan nikmat-nikmat Allah, ini sama dengan mengingat Allah sebenarnya. Artinya ketika kita memikirkan barang, tapi kita sadar ini nikmat Allah gitu, itu bagian dari zikir. Pokoknya dikaitkan dengan Allah apapun. Kita melihat musibah, kita ingat Allah. Allah yang menimpakan ini gara-gara dosa kita, itu selalu ingat Allah gitu. Orang yang continue ingat Allah itu. Jadi yang seperti itu pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala, la mahalah ya, tidak bisa tidak. Kemudian yang keempat, lebih mendahulukan yang dicintai Allah daripada yang kita sukai. Bahkan kalau bisa ya, kita enggak punya selera lagi kecuali apa yang diinginkan Allah saja gitu. Dan kalau bisa, dan ini enggak bisa ya kemungkinan. Hanya bisa meminimalisir ya, setidaknya udahlah, gak usah terlalu banyak ambisi, gak ada ambisi lagi kecuali apa yang Allah cintai. Mau apa, maunya Allah apalah. Jadi udah gak punya keinginan kecuali yang diinginkan Allah. Maunya ya ibadah, maunya taat, maunya nurut sama Allah. Jadi ketika berpikir apa ya yang Allah cintai sekarang, Allah suka saya beribadah, ibadah apa yang paling Allah sukai. Jadi selalu berpikirnya ke sana. Yang paling Allah cintai apa ini saat kondisi begini. Jadi dalam segala kondisi mikirnya apa kira-kira Allah yang paling suka nih. Jadi selalu ke sana. Selalu lebih berpikir ke sana. Jadi seakan-akan udah gak mikirin keinginan kita gitu. Kok lapar ya? Berarti kalau lapar pengen apa? Pengen makan. Kok saya pengen makan? Jangan ah. Oh tapi Allah nyuruh makan, ya udah makan. Jadi makan pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ngantuk ya? Saya pengen tidur, jangan. Tapi Allah nyuruh kita tidur, ya sudah tidur. Jadi pokoknya jangan karena kita gitu. Jangan karena aku. Tapi karena Allah. Allah nyuruh saya istirahat nih. Ini waktunya saya istirahat. Ini waktunya saya bangkit, saya bangun, saya bergegas, saya bergerak, saya berbuat. Allah menginginkan saya untuk melakukan ini dan itu dan anu.
Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa dikata syarat yang paling berat kayaknya. Karena ini artinya orang menanggalkan nafsunya gitu. Jadi sudah seakan-akan gak punya selera. Kecuali apa yang Allah inginkan, itu saja gitu. Seleranya adalah apa yang Allah cintai, udah. Betul-betul nafsunya udah seperti hanya seperti kuda yang dikekang gitu. Udah nurut aja. Kuda kalau udah dikekang, ya udah nggak bisa belok kanan belok kiri kecuali sesuai kehendak sang kusir atau penunggang kuda itu. Begitulah nafsu yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih cintanya Allah daripada cintanya dirinya. Udahlah, nggak usah pikirin cintaku, udah biar. Nggak usah mikir keinginanku, nggak usah. Sekarang yang penting bagaimana keinginan Allah. Jadi itu dalam tataran kita ngomong dengan diri kita sendiri. Pun kalau ditanya orang juga begitu. Kamu mau apa? Kira-kira yang Allah cintai apa ya? Gitu. Jadi udah berarti seperti nggak pengen apa-apa gitu. Ya apa yang Allah sukai sajalah. Jadi ngingetin orang pun begitu ya. Kita bagusnya ngapain ya? Coba kita pikir Allah sukanya apa sekarang. Dan begitu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyatakan bahwa hamba yang paling baik adalah hamba yang paling tepat dalam setiap kondisi. Jadi kondisi menuntut apa gitu. Ya artinya Allah itu. Allah menuntut apa dalam kondisinya itu. Dan dia tepat dalam melakukannya, itulah hamba yang paling baik. Itulah hikmah. Orang paling hebat yang paling hikmah. Paling bijak. Bijak itu artinya menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Berarti memang betul-betul sesuai dengan yang Allah ridhoi dan cintai. Udah. Itulah hamba paling bijaksana, hamba paling hebat, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat sulit. Itu sangat sulit. Dan itu enggak akan bisa diraih tanpa continue dalam berzikir. Jadi itu tahapannya tadi ya. Continue dulu dalam berzikir, baru bisa lebih mendahulukan cintanya Allah daripada cintanya kita. Wong zikir saja masih malas, ingat Allah aja masih jarang. Bagaimana bisa kita ngikuti selera Allah atau keinginan Allah daripada selera kita? Ya, tidak mudah ini. Nomor 4 itu setelah langkah nomor 3 itu terpenuhi ya. Bisa jadi urutan ini, tadabbur Quran dulu, nanti memperbanyak ibadah nawafil, sholat tahajudnya diperpanjang karena sambil mentadabburi Al-Quran. Kemudian selalu ingat Allah. Kalau sudah begitu akhirnya apapun yang mau dilakukan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti janji Allah juga. Ya, ketika hamba itu memperbanyak ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, fakuntu basarahul ladzi yubsiru bihi, maka aku menjadi penglihatannya yang dipakai untuk melihat. Aku menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Jadi hamba itu kalau udah betul-betul dicintai Allah, apa jadinya? Melihatnya itu Allah yang bimbing, mendengar juga Allah yang bimbing, berbicara Allah yang bimbing, semua perbuatannya dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah hamba yang sudah menanggalkan nafsunya. Masih tersisa nafsu, tapi nafsu mengikuti Allah sudah, tunduk kepada Allah, nafsu yang mencintai Allah, nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Kemudian yang kelima, hati yang menelaah tentang nama, sifat, perbuatan, hak Allah. Jadi yaitu hatinya seakan-akan menyaksikan Allah Ta'ala. Ini maqam ihsan. Dia ketika beribadah tidak hanya dengan badan, tapi dengan hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh cinta kepada Allah Ta'ala. Hati yang begini tuh pasti apa? Diselimuti cinta kepada Allah Ta'ala. Terus dia mencintai Allah. Dia enggak cinta lagi kepada dunia. Dia enggak cinta lagi kepada barang-barang.
nggak cinta lagi dengan uang, nggak cinta lagi dengan orang, nggak cinta lagi. Kecuali kalau Allah mencintai, itu saja. Dia mencintai orang kenapa? Karena orang ini dicintai Allah. Kok tahu? Ya dohirnya saja, kita nggak tahu persisnya. Dohirnya dia orang soleh, orang bertakwa, ya saya cintai. Dohirnya ini ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli syirik, saya nggak boleh mencintai. Jadi semua dituntun menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Maka yang begitu pasti akan datang cinta Allah taala. Yang keenam, menyaksikan kebaikan Allah. Ini hamba yang tidak pernah berkeluh kesah. Siapa yang berkeluh kesah? Orang yang melihat musibah. Kalau orang melihat nikmat enggak berkeluh kesah. Nabi Ayub sakit lama, dibisiki muridnya, kenapa enggak berdoa kepada Allah biar sembuh? Aku malu kepada Allah, sudah terlalu banyak aku diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakitnya banyak sekali. Lama sekali sakitnya. Nih, lihat. Jadi melihat nikmat, sakit pun nikmat gitu. Walaupun kita sakit gigi, tapi kan enggak sakit mata. Enggak sakit hidung. Enggak sakit telinga. Enggak sakit otak. Enggak sakit saraf. Enggak sakit jantung. Jadi cuma sakit satu saja. Kenapa berkeluh kesah? Kenapa itu yang menjadi fokus perhatian? Ini sering terjadi. Orang yang melihat musibah itu gampang mengeluh. Dan orang yang gampang mengeluh gak bakal dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah itu lebih banyak melihat nikmat. Dan memang nikmat lebih banyak daripada musibah. Musibah bisa dihitung. Coba ngitung nikmat. Tidak mungkin, mustahil antum bisa ngitung nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah dikunci oleh Allah. Gak bakal bisa ngitung nikmat. Kenapa? Karena saking banyaknya. Banyak sekali kita gak bisa ngitung. Ngitung aja gak bisa, gimana mensyukurinya? Setiap nikmat harus kita syukuri. Lah berapa jumlah nikmat? Sehingga kita tahu jumlah syukur. Makanya antum syukurnya sampai jungkir balik juga. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Malam jadi siang, siang jadi malam. Atau bahkan semuanya siang, antum ibadah terus. Gak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. Kok sempat-sempatnya berkeluh kesah? Kok dikit-dikit bilang aduh, payah, susah, repot, berat. Ini orang yang tidak ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai Allah, kita fokus kepada nikmat. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba ingat nikmat saja. Kita nggak sempat ngingat musibah. Bahkan orang yang hebat itu musibah terasa nikmat. Dia ketika dalam tanda petik disakiti kekasihnya, dia merasa sedang disayangi gitu. Ketika ditimpa musibah oleh Allah, dia merasa disayangi Allah. Kenapa? Karena ini keteledoran saya. Allah menegur saya. Allah ingin saya kembali kepadanya. Allah ingin saya bergantung kepadanya, enggak bergantung kepada maksiat. Naudzubillah min dzalik. Begitu perasaan hamba yang selalu melihat nikmat. Musibah pun terasa nikmat. Takdir-takdir yang pahit pun terasa nikmat. Karena dia melihat hikmah di balik itu. Dia hanya melihat kebaikan-kebaikan Allah saja. Birnya Allah, kebaikan atau ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi, nikmat-nikmatnya, karunia-Nya semua ya. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, ya, hati yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan kita ini fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah.
Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kita ini fakir ilallah. Butuh sekali. Fakir itu sangat butuh, lebih dari miskin. Miskin itu ada makanan, tapi besok gak ada. Untuk sekarang aja itu miskin. Kalau fakir hari ini aja gak ada. Itu soal makanan ya. Kalau fakir masalah dunia ini hanya mikirin masalah makanan aja. Tapi kalau fakir ilallah enggak cuma makanan, segalanya. Kita butuh makan, iya, minum, iya, semua kebutuhan jasad, iya. Tapi kebutuhan ruh yang paling besar. Apa itu? Kita butuh bimbingan Allah. Kita butuh hidayah Allah Ta'ala. Tanpa petunjuk dari Allah kita enggak bakal berbuat kebaikan apapun, sekecil apapun. Laulallah, kalau bukan karena Allah masallaina, kita enggak bakal sholat. Kalau bukan karena Allah kita enggak bakal saum. Kalau bukan karena Allah kita enggak bakal dzikir. Kita mau ingat Allah aja harus diingetin sama Allah. Kalau Allah enggak ingetin kita enggak bisa dzikir. Makanya banyak orang udah, saya mau dzikir sepanjang hari 24 jam mau dzikir, tetap enggak bisa karena Allah enggak berikan itu. Itulah kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala. Rasakan hati kita itu sangat butuh kepada Allah. Butuh segalanya. Butuh bidzat. Pokoknya enggak bisa enggak. Apapun semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perasaan itulah yang akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagian dari amalan hati semua. Rata-rata ini amalan hati ya, paling banyak. Amal hati itu paling top ya. Kebanyakan orang itu amal badan. Seperti olahraga gitu, itu olah badan. Kalau ahli makrifat itu olah jiwa. Mereka mengolah hatinya. Mengelola hatinya bagaimana agar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi yang hamba Allah enggak cuma badannya. Hatinya terutama, kemudian badannya juga. Orang awam fokus dengan badan. Hati lalai. Hatinya mungkin budaknya dunia tanpa sadar. Hatinya itu budak hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-8, khalwah, berduaan dengan Allah. Coba kalau memang antum mencintai seseorang, ingin rasanya berduaan dengannya, ingin berlama-lama dengannya, terus antum mencintai Allah atau enggak? Katanya mencintai Allah, kenapa enggak pernah munajat dengan Allah? Kenapa enggak pernah khalwah dengan Allah? Kenapa jarang-jarang antum bangun malam kemudian sholat malam berlama-lama di situ? Kenapa itu jarang terjadi? Berarti sebenarnya belum cinta kepada Allah. Kalau belum cinta gimana bisa dicintai? Jadi cinta itu pengorbanan. Kita berkorban dulu akan meraih yang namanya cinta. Kalau kita belum berani berkorban, kita belum berani dicintai. Kita belum mau dicintai. Kalau ingin dicintai Allah, berkorban. Silakan, berjuang. Seperti tadi, mengorbankan keinginan nafsunya. Kita pengen apa enggak usah. Pengen apa enggak usah. Kalau enggak Allah cintai enggak usah. Jadi betul-betul berkorban. Ya, itu butuh jihad yang seperti itu. Kemudian yang ke-9, membersamai orang-orang soleh. Jadi lebih suka kumpul dengan orang soleh yang sedang berzikir, yang sedang belajar, yang sedang beramal, yang sedang berbakti kepada Allah, yang sedang memberi kebaikan kepada kaum muslimin. Kumpul dengan mereka. Bukan kumpul dengan orang-orang lalai yang suka buang-buang umur di kedai kopi, yang suka buang-buang umur di tempat hobi, yang suka buang-buang waktu dengan ngobrol sepanjang malam, setiap malam. Tidak tambah ilmu, tidak tambah amal. Kalaupun beramal hanya formalitas, hanya menggugurkan kewajiban. Jangan bersama mereka. Itu akan mengotori hati kita. Mengotori cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamailah orang-orang yang semangat dan gigih berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah Ta'ala, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena ingin dibela oleh Allah. Yang jihad untuk mencintai Allah karena ingin dicintai Allah. Yang berjuang, berani berkorban karena ingin mendapatkan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ingin apapun dari makhluk. Makhluk itu sama-sama tidak berdaya. Dia hanya ingin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya teman ini ya. Dan kita tergantung teman kita. Walaupun taruhlah Anda paling berilmu, tapi kalau sekitar antum selalu orang-orang yang jahil, tak mau ketemu dengan orang yang berilmu juga, tanpa disadari kita akan semakin merosot iman kita. Tanpa disadari, maka kumpullah dengan orang berilmu lagi, dengan yang lebih berilmu lagi. Ini penting sekali untuk apa? Mengoreksi diri agar kita sadar bahwa kita ini lalai. Ketika kita udah merasa paling berilmu, itu merasa paling hebat, puas dengan itu. Padahal ketika ketemu dengan orang yang lebih berilmu, ternyata saya bodoh sekali. Ternyata saya masih sangat kurang. Saya harus berjuang lagi. Saya harus berusaha lagi mendaki dan mendaki. Itulah orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang soleh. Penting sekali punya kawan-kawan hebat itu. Memacu dan memicu kita untuk lebih baik lagi. Dan yang ke-10, menjauhi penghalang. Menjauhi segala penghalang. Dan ini selalu ya, kita kalau mau sukses pasti ada penghalang. Apapun. Jadi agar kita sukses, betul-betul sukses, segala penghalang kita singkirkan. Kita atasi. Kita berada di atasnya sehingga kita nggak kena gitu. Betul-betul kita selamat dari segala penghalang itu. Nah, itulah 10 resep, mudah-mudahan hafal ya. Dan diamalkan. Kalau diamalkan hafal insya Allah. Tapi kalau nggak diamalkan pasti lupa. Kemudian mahabbatullahi ta'ala lil abdi wa maknaha. Cintanya Allah kepada hamba dan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai ahli taubat dan ahli taharah. Taharah di sini enggak cuma taharah badan, bahkan taharah hati. Banyakan orang itu fokus dengan taharah badan. Coba setiap hari antum pasti mandi enggak? Pasti. Belum tentu membersihkan hati setiap hari, belum tentu. Nah itu, kebanyakan orang itu fokus dengan kebersihan badan. Dengan, kalau wanita itu kosmetiknya lengkap, macam-macam. Ya. Yang untuk inilah, untuk itulah, enggak paham. Macam-macam. Harganya juga lumayan. Kalau buat beli kitab lumayan tuh. Tapi sayang buat beli kitab, mendingan buat beli kosmetik. Naudzubillahi min dzalik. Kalau orang yang lebih mencintai Allah, dia lebih milih beli kitab daripada kosmetik. Ini serius ya. Ada salah satu murid yang pernah saya ajar dulu, kemudian masuk Lipia, seorang akhwat itu bikin statement bilang, seumur-umur gak kenal kosmetik, gak sempat merawat diri. Dia bilang begitu, gak sempat merawat diri, padahal wanita. Dan saya tahu prestasinya memang Masya Allah hebat. Belajarnya sungguh-sungguh luar biasa. Nah ini contoh ya, dan yang begitu tuh langka manusia begitu. Rata-rata wanita lebih fokus dengan kosmetik, dengan kecantikan muka, fisik. Tambah gemuk dikit itu kan, tambah sekilo lagi. Timbangannya salah apa ya? Gelisah tambah berat badan. Tanpa pernah gelisah tambah dosa. Ini aneh manusia seperti itu. Dan kebanyakan manusia begitu. Dan kebanyakan manusia berarti aneh memang. Orang-orang soleh sekarang dianggap aneh, uroba. Padahal yang aneh siapa sih?
Kebanyakan orang itu yang aneh sebenarnya. Maksudnya udah menyimpang dari garis yang benar. Itu kebanyakan manusia. Tapi sekarang jadinya orang yang lurus itulah yang aneh. Karena sedikit. Aneh karena sedikit. Yang langka itu pasti terlihat aneh. Itulah manusia-manusia unik. Jadilah manusia-manusia unik hari ini. Yang beda dari kebanyakan manusia. Wa in tutik aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah, maka jalanlah sendiri. Jalan bersama orang soleh di zaman dulu yang dulu banyak, sekarang tinggal sedikit. Ikuti mereka. Walaupun kita ketinggalan, tapi tetaplah ikut mereka. Jangan ikuti kebanyakan kemauan orang hari ini, jangan. Karena kebanyakan mereka menyesatkan dari jalan Allah, dan itu pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mensucikan jiwa itu penting sekali. Tazkiyatun nafsi. Dan ini kitab yang kita pelajari ya. Kira-kira udah setengah lebih nih, hati kita udah mulai bersih belum? Kalau enggak dipraktekkan enggak ya. Praktekkan ilmu itu. Insya Allah hati kita makin bersih. Jadi kita enggak lupa tiap hari mandi tapi enggak pernah membersihkan hati. Tiap hari moles muka tapi enggak pernah membersihkan hati. Padahal yang Allah cintai adalah orang-orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya. Ahli taubat. Nah itu taubat itu untuk membersihkan hati. Istighfar itu membersihkan hati. Istighfar itu seperti wiper di kaca mobil. Jadi ada buram terhapus, kena hujan terhapus. Kalau kita nggak pernah menghapus, nggak pernah istighfar, buram hati kita, gelap. Kalau hati itu gelap, boro-boro mengejar cinta Allah. Kenal Allah aja enggak. Ingat Allah aja enggak. Itu bahayanya kalau hati sudah gelap. Yang diingat hanya dunia yang hina. Yang diingat hanya syahwat, hanya nafsu, hanya selera, hanya muas-muasin diri sesaat. Habis itu mati tinggal disiksa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah berfirman, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dan berbaris. Mencintai orang-orang yang berperang di jalannya shaffan, berbaris. Dalam satu shaf, barisan. Pasukan perang. Ini betul-betul pasukan perang. Dan rata-rata kita belum pernah. Ini termasuk amalan yang puncak ya. Wadir sanamil Islam. Puncaknya Islam itu apa? Jihad di jalan Allah. Ini dermawan yang paling tinggi. Kebanyakan kita kan berderma dengan harta. Kalau ini berderma dengan harta, jiwa, raga semua. Nyawa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedermawanan tingkat tinggi. Kalau kita mengorbankan waktu aja belum mau, mengorbankan harta masih berat, gimana mau mengorbankan jiwa? Nah itulah yang dicintai Allah ya. Wa akhbara azza wa jalla annahu la yu'adzibu man yuhibbuhu, dan Allah juga mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang Allah cintai. Farada 'alal ladzina da'au annahum ahibba'ullah, dan Allah juga membantah orang yang mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah azza wa jalla biqauli, dengan firman-Nya, Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakan, kenapa kemudian Allah kok mengadab kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian merasa dicintai? Kalau kalian dicintai enggak bakal diadab. Karena Allah enggak mungkin mengadab kekasihnya. Jadi jangan merasa dicintai Allah kalau diadab. Yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah berikan karunia, kemuliaan, karomah. Itulah orang-orang yang Allah cintai. Di akhirat tentu terutama ya. Kalau di dunia itu enggak kelihatan. Kalau di dunia kelihatannya nih orang disiksa ya, dalam tanda petik. Dohirnya. Tapi batinnya bisa jadi menikmati itu tadi. Kalau itu kekasih Allah. Kalau musuh Allah mungkin dohirnya penuh dengan kenikmatan.
tapi batinnya itu sempit. Karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci tapi Allah kasih nikmat. Itulah orang-orang yang orang memang dibenci Allah, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dunia jangan jadi patokan ya. Patokannya akhirat. Nanti kita akan lihat yang senyatanya. Wa syartun lil mahabbati ghufranu dzunub. Faqala, dan syarat untuk cinta itu diampuni dosa-dosa. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Jadi syarat untuk menjadi orang yang mencintai Allah itu harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kalau betul kalian ittiba kepada Rasul, pasti dosa kalian berguguran karena kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin suatu kaum dicintai Allah sementara mereka berdosa, enggak. Orang berdosa enggak dicintai Allah. Yang dicintai Allah hanya orang-orang yang bersih dari dosa, makanya yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai ahli taubat. Orang itu enggak ada yang bersih dari dosa kalau enggak dibersihkan Allah, enggak ada. Maka jadilah orang yang ahli taubat agar Allah bersihkan dosa-dosa kita. Wa min alamati mahabbatillah, di antara tanda cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, husnul tadbir, keindahan pengaturan untuknya. Diatur hidupnya itu rapi, indah, mempesona. Hidupnya itu rapi, bersih. Enggak banyak belok kanan, belok kiri, lurus. Mau serong dikit diluruskan lagi sama Allah, dapat musibah. Cepat dapat musibah itu kalau orang yang dicintai Allah itu. Mau melanggar dikit dikasih musibah sama Allah, enggak jadi melanggar. Tapi kalau orang udah dibiarin aja, udah terserah musibah, kasih nikmat lagi itu. Itu Allah udah enggak suka sama hamba begitu. Makanya hati-hati yang meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan majelis ilmu kok bisnisnya makin meluap ya. Makin sukses, menggunung, melangit bahkan, itu tanda Allah gak suka sama dia. Si fulan mana yang gak pernah ngaji lagi? Oh udah sukses sekarang. Sukses apanya? Ya sukses dunianya. Itu gagal sejatinya. Gagal sejatinya orang yang udah gak pernah ngaji lagi, gak pernah kumpul dengan orang soleh lagi. Itu gagal. Kumpulannya siapa? Ya orang-orang kaya lagi. Orang-orang yang gak sholat kumpulannya. Na'udzubillah min dzalik. Bagusnya pengaturan Allah kepadanya, yurabbihi, Allah tarbiyah dia fi tufulati, di dalam masa kecilnya, ala ahsani nidham, dengan cara yang terbaik, ya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kecil sudah dirapikan sama Allah taala. Wa yaktubul iman fi qalbihi, Allah tulis iman dalam hatinya. Wa yunawwiru lahu aqlahu, Allah beri cahaya pada akalnya. Fa yatabi'u kullama yuqarribuhu minhu, dan mengikuti setiap apa yang mendekatkan kepada Allah, mendekatkan darinya. Wa yunaffiru an kulli ma yub'iduhu, dan membuat dia lari dari setiap yang menjauhkan dari Allah. Tsumma yatawallahu, kemudian Allah mencintainya, Allah menganugerahinya, bitaisiri umurihi, dengan memudahkan segala urusannya, min ghairi dullin lil khalqi, tanpa perlu menghinakan diri kepada makhluk, tanpa harus menjadi anteknya orang lain, tanpa harus menghinakan diri kepada orang lain. Allah berikan anugerah. Wa yusaddidu dhahirahu, dan Allah luruskan dhahirnya. Wa yaj'alu hammahu wahidan, dan Allah jadikan ambisinya cuma satu, ridha Allah semata. Fa idza zadat al mahabbah, kalau cintanya bertambah lagi, syaghalahu bihi amma siwahu, maka cintanya itu akan menyibukkan dirinya dari semua yang lain. Gak sibuk dengan yang lain lagi, fokus dengan cintanya. Alamatu mahabbati Rabb, tanda cintanya Allah. Amma mahabbatul abdi lillahi fa'lam, adapun cintanya hamba kepada Allah, ini kebalikannya. Alamatu mahabbati Rabb, jadi cintanya hamba kepada Allah. Adapun cinta hamba kepada Allah, maka ketahuilah anal mahabbah yadda'iha kullu ahadin, bahasanya cinta itu diaku oleh setiap orang.
Fama ashalad da'wa, begitu mudahnya mengaku-ngaku, wa azzal makna, tapi begitu sulitnya mewujudkan maknanya. Wala yambaghi an yaghtarral insan, maka tidak selayaknya manusia itu tertipu bitalbisi syaitan, dengan tipu muslihat setan. Wa khida'in nafsi, dan tipuan nafsu. Idza da'at mahabbatallah, jika dia ngaku mencintai Allah, jangan tertipu. Ngaku-ngaku itu gampang. Malam yamtahinha, selama Allah belum uji. Cinta kita kalau belum diuji ini belum terbukti. Bil alamat, dengan tanda-tanda. Wa yutalibuha, dan Allah tuntut bil barohin, dengan bukti-bukti. Faminal alamati hubbi liqa'illah, di antara tanda cinta berjumpa dengan Allah. Faminal alamat hubbu liqa'illah, di antara tandanya adalah mencintai berjumpa Allah. Fil jannah, di surga. Wa minha, diantaranya lagi, an yakuna mu'athiran ma ahabbahullah, lebih mendahulukan apa yang Allah cintai, alama yuhibbuhu, daripada yang dia cintai, fi dhahirihi wa batinihi, dhahir maupun batin. Wa yatajannabu ittiba'il hawa, maka dia menjauhi mengikuti hawa nafsu. Wa ya'ridu 'anid da'ah wal kasal, dia berpaling dari nganggur dan malas. Tuh lihat, orang kalau masih suka santai-santai itu mengikut nafsu. A'udzubillahi min dzalik. Wala yazalu muwadziban ala taatillah, dia terus menekuni ketaatan kepada Allah. Mutaqarriban ilaihi bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah nafilah terus sampai dia enggak ada waktu untuk istirahat seakan-akan. Kalaupun istirahat dia tetap berzikir. Abdul Wafa pernah mengatakan rahimahullah, kalau sudah capek mataku, sudah capek badanku, maka aku merebahkan diri dan aku gunakan akalku. Jadi masih mikir. Maka ketika aku bangun dari tidurku, sudah ada sesuatu yang akan aku tulis lagi. Begitu. Jadi sebelum tidur udah mikir, bangun tidur udah ada ide lagi untuk menulis. Itu contoh ya, enggak pernah membuang waktu sama sekali. Abdul Wafa lebih memilih makan roti yang kering kemudian diremuk jadi tepung lagi gitu, kemudian ditaruh di mulut, disiram air, selesai, enggak pakai ngunyah. Kenapa? Meringkas waktu. Lihat contoh orang yang hebat itu apa? Enggak buang-buang waktu. Jadi begitulah orang-orang yang lebih memilih cinta Allah daripada cinta dirinya. Waktunya habis untuk ibadah nafilah. Dan ada orang yang dikatakan si fulan itu kalau dibilang besok kiamat gak bisa nambah ibadah lagi, karena udah full. Waktunya udah full dengan ibadah. Wa man ahabballah fala ya'sihi, maka siapa yang mencintai Allah dia tidak akan bermaksiat. Ila annal isyan la yunafi asral mahabbah, hanya saja maksiat memang tidak menafikan pokok cinta, innama yudadu kamalaha, tapi melawan kesempurnaannya. Fakam min insanin yuhibbus sihah, betapa banyak orang yang menyukai kesehatan, wa ya'kulu ma yadurruhu, tapi dia makan yang membahayakan. Itu sering manusia begitu. Dia enggak mau sakit tapi makan makanan yang mengundang penyakit. Wa sababu annal ma'rifah qad tad'ufu, bisa jadi karena ma'rifatullahnya melemah. Wa syahwah qad taghallaba, syahwatnya sedang menang. Wa ya'jizu anil qiyami bihaqqil mahabbah, sehingga dia lemah untuk menegakkan hak cintanya dan kalah dengan nafsunya. Suatu ketika bisa terjadi. Wa yadullu ala dzalika hadits Nu'man, dan menunjukkan itu hadis Nu'man bin Bashir annahu radhiyallahu anhu annahu kana yu'ta bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayahidduhu ila an ata an utiya bihi yauman fala'anahu rajulun wa qala. Jadi dia didatangkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, ada seorang yang datang kepadanya melaknatnya. Kemudian dia berkata, ma aktsara ma yu'ta bihi, betapa banyak apa yang dicela kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tal'anhu, jangan kamu melaknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tetap walaupun orang itu bermaksiat, pokok cintanya masih ada gitu. Dasar cintanya masih ada. Walam tukhrijhu al-ma'siyah anil mahabbah. Jadi maksiat tidak mengeluarkannya dari cinta, wa innama akhrajathu an kamaliha, tapi mengeluarkan dari kesempurnaan cinta.
Kemudian tanda cinta yang lain, an yakuna muhibban li kalamillah, dia mencintai firman Allah dan Rasulnya dan ahli iman. Lebih dia cintai daripada membaca novel, baca tulisan wartawan. Dia lebih suka membaca firman Allah, sabda Rasulnya, perkataan para ulama. Itu yang dia lebih sukai. Kemudian berikutnya, an yakuna unsuhu bil khalwah. Dia lebih suka apa? Menyendiri, berduaan dengan Allah dan munajat dengan Allah, berbisik. Wa tilawati kitabihi, dan membaca kitabnya. Fayuadibu ala tahajud, dia rutin melakukan tahajud. Wa yaghtanimu hudu al-lail, dia memanfaatkan tenangnya malam, wa safa'ul waqt, dan kebersihan waktu, kebeningan waktu, keheningan waktu, bingqita'il awaik, dengan menghilangkan penghalang-penghalang. Jadi kalau siang itu banyak penghalang ya. Mau munajat siang-siang dipanggil kawan, ada tamu, ada ini, susah. Ada anaknya yang rewel, lalu malam tenang, hudu. Faqalu darajatil hubbi, maka derajat cinta yang paling rendah adalah at-taladud bil khalwah, berlezat-lezat ketika berduaan. Itu tanda cinta paling rendah. Ya, berduaan dengan kekasih, wa tana'um bi munajatihi, dan menikmati munajat bersamanya. Kemudian di antara tanda lagi, an yakuna syafiqan 'alal muslimin, dia sayang kepada kaum muslimin, rahiman bihim, merahmati mereka, sadidan ala a'daihi, dan keras tegas terhadap musuh-musuhnya, sebagaimana kata Allah, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Begitu ciri-ciri kekasih Allah, keras kepada orang kafir dan cinta kepada sesama mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 54 juga ada. Wala ta'khudhu fillahi laumata laim, dan dia tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Fadi alamatul mahabbah, inilah tanda cinta. Faman istama'at fihi, siapa yang terkumpul padanya, faqad tamat mahabbatuhu, berarti sempurna cintanya. Wasofa fil akhirah syarabuhu, dan bersih di akhirat minumannya. Waman tazaja, siapa yang bercampur cintanya kepada Allah dengan cinta yang lain, maka minumannya di akhirat pun bercampur. Yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari rahiq makhtum, dari khamr yang disegel. Khitamuhu misk, segelnya adalah misik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka dalam hal itu haruslah berlomba orang-orang yang berlomba. Wa mizajuhu min tasnim, campurannya adalah air dari tasnim, ainan yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang diminum oleh muqarrabun. Indahnya minuman surga. Fa kubilu al khalis bis sarf wal mashub bil mashub. Jadi yang murni itu dapat yang murni, yang bercampur dapat yang bercampur. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan sebesar darrah, seberat darrah dari kebaikan, dia akan melihat, dan yang keburukan juga dia akan melihat. Sebagian orang soleh berdendang dalam syairnya tentang tanda cinta. La tukhda'anna falil habibi dalailu, jangan kamu tertipu, jangan ditipu, karena bagi kekasih itu ada tanda-tanda. Waladaihi min tuhfi al-habibi wasailu, dan padanya untuk meraih cintanya itu ada sarana. Minha, diantaranya tana'umuhu bimuri balaihi, dia menikmati dengan pahitnya ujiannya. Disakiti tetap senyum gitu, dicubit kekasih itu tetap tertawa padahal sakit. Wasururuhu fi kulli ma huwa fa'ilu, dan dia senang terhadap apa yang dilakukan oleh kekasihnya, apapun. Wa minad dalaili, dan diantara tandanya an yura mutabassiman, dia terlihat tersenyum. Wal qalbu fihi minal habibi balabilu, padahal hatinya sedang gelisah memendam rindu, resah tapi senyum. Wa minad dalailu an yura mutafahiman, dan diantara tandanya dia terlihat memahami likalami man yahda ladaihi asailu, memahami kalamnya zat yang siapa memintanya akan memperoleh permintaannya, yaitu Allah. Kemudian yang lain lagi mengatakan
Wa minad dalaili, di antara tanda-tanda cinta, husnuhu wa nahibuhu, kesedihan dan tangisannya, khaufal kalami, karena takut berbicara dengannya, kamalahu minal adili, seperti padahal dia tidak dikritik. Wa minad dalaili alla tarahu musafiron, di antara tandanya juga kamu tidak melihat dia bersafar, nahwal jihadi, menuju jihad, wa kulli fi'lin fadili, dan setiap perbuatan yang utama. Bukan Allah ya, salah. Kamu melihatnya bersafar. Jadi di antara tanda cinta kamu lihat dia bersafar untuk berjihad dan setiap perbuatan yang utama. Wa minad dalaili, di antara tandanya, zuhduhu, zuhudnya, fima yara, dari apa yang dia lihat, min dari dullin, dari negeri kehinaan yaitu dunia, wa na'imiz zaili, dan kenikmatan yang hilang. Wa minad dalaili, di antara tanda cintanya, antarahu bakian, kamu lihat dia menangis, an qad ra'ahu ala qabihi fa'ili, karena kekasihnya sudah melihat dia berbuat keburukan. Wa minad dalaili antarahu musalliman, dan di antara tandanya kamu lihat dia berpasrah, kulaul umuri, segala urusannya, ilal malikil adili, kepada raja yang adil. Wa minad dalaili, di antara tandanya, antarahu radiyan, kamu lihat dia ridho, bimalikihi, dengan rajanya, fi kulli hukmin nazili, pada setiap hukum yang turun. Itulah tanda-tanda cinta hamba yang mencintai Allah. Begitulah tanda-tandanya. Ya, siapa yang memilikinya berarti dia mencintai Allah, dan akhirnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.